Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Di Maria dan Rabiot cabut jika Juventus gagal 4 besar. Masa depan Angel Di Maria dan Adrien Rabiot di Juventus masih belum jelas. Ada indikasi keduanya bisa bertahan andaikan Bianconeri finish 4 besar. Kontrak Di Maria dan Rabiot tinggal tersisa beberapa bulan lagi dan belum ada tanda-tanda bakal diperpanjang. Itu artinya mereka bisa pergi cuma-cuma musim panas nanti. Kehilangan Di Maria dan Rabiot tentu merugikan Juventus mengingat mereka adalah pilar penting. Dear Ten Hag, percayakan sepenuhnya Kapten MU ke Bruno Fernandes. Bruno Fernandes dianggap sudah selayaknya diberikan kepercayaan penuh untuk menjadi kapten pertama Manchester United. Hal tersebut diutarakan oleh Rio Ferdinand. Namun Ten Hag masih mempercayakan Maguire sebagai kapten ketika dimainkan. Ferdinand selaku mantan pemain MU berharap Bruno Fernandes bisa lebih dipercaya lagi sebagai kapten. Setidaknya untuk musim depan sudah menjadi kapten pertama MU. Ferdinand juga merasa Bruno Fernandes juga sangat luar biasa dalam jumlah gol. Dapat kontrak baru, Garnacho dituntut tampil lebih oke. Kontrak baru hanyalah awal untuk Alejandro Garnacho di Manchester United. Sebab Garnacho kini dituntut tampil lebih baik lagi. Ini menunjukkan betapa manajer Erik ten Hag dan MU mempercayai kemampuan Garnacho. Kini Ten Hag menantang Garnacho apakah dia bisa tampil, konsisten, dan menaikkan level permainannya di usia yang baru 18 tahun. Real Madrid hampir lepas trofi La Liga, bisa kejar Liga Champions. Kekalahan ditelan Real Madrid dari Real Sociedad di Liga Spanyol. Dengan menyisakan 5 pertandingan lagi, Madrid jelas berat mengejar Barcelona. Meski secara matematika masih ada peluang, sulit berharap Barcelona kalah di 5 laga beruntun ke depannya. Madrid kini tinggal berpeluang mengejar trofi tersisa. Masih ada Liga Champions yang bisa dipertahankan sebab sudah menjejak semifinal. Pelatih Carlo Ancelotti mengakui kekalahan ini bukan modal bagus jelang melawan City. Terlebih The Citizen tengah menggila di Liga Inggris. Inilah Arsenal yang Arteta inginkan. Arsenal bangkit setelah serangkaian hasil buruk dengan mengalahkan Chelsea. Manajer The Gunners, Mikel Arteta, puas sekali melihat performa tim. Meski masih rawan digeser City yang baru bertemu West Ham United Kamis dini hari waktu Indonesia bagian barat nanti, Arteta sudah senang melihat Arsenal bisa tampil seperti sedia kala. Dapat hasil berbeda, penentuan juara Liga Spanyol ada di derby Catalan. Dua raksasa Spanyol Barcelona dan Real Madrid memiliki hasil berbeda di Jornada ke-33. Hasil tersebut membuat penentuan gelar juara Liga Spanyol akan berada di derby Catalan antara Barcelona melawan Espanyol pekan depan. Meskipun menang dengan banyak kekurangan, Xavi mengaku bangga dengan hasil yang didapatkan. Terlebih mereka membutuhkan banyak poin demi mengakhiri kompetisi lebih cepat. Karma, Chelsea derita kekalahan lebih banyak dari era Tuchel. Chelsea mungkin menyesali keputusan klub untuk memecat Thomas Tuchel. Thomas Tuchel merupakan pelatih yang dipecat oleh Chelsea pada September 2022. Sejak saat itu, kondisi klub yang berjuluk The Blues tersebut gagal mengalami perbaikan. Lampard membawa Chelsea menelan 6 kekalahan beruntun sejak ia menjabat kembali. Ia bertanggung jawab atas memburuknya rekor klub selepas kepergian Tuchel.
Sudah berjalan selama 2 tahun, Barcelona dihantui kutukan Lionel Messi. Barcelona mengalami kutukan sejak ditinggal oleh Lionel Messi pada musim panas 2021. Dilansir dari Diario AS, sejak Messi pergi, Barcelona tak pernah lagi mencetak gol dari situasi bola mati. Barcelona terakhir kali mampu melesakkan free kick pada tanggal 2 Mei 2021 dan hal itu dilakukan oleh Messi. Kala itu La Pulga membuat gol pada kick tersebut ke gawang Valencia pada laga pekan ke-34 Liga Spanyol 2020-2021. Tampil moncer, Kolo Toure sebut De Bruyne sejajar dengan legenda Premier League. Gelandang Manchester City Kevin De Bruyne kembali menampilkan kualitasnya di Premier League. Permainan apiknya bersama Erling Haaland musim ini membuat Kolo Toure memujinya sebagai salah satu pemain terbaik Premier League. Mantan bek Manchester City itu menilai permainan De Bruyne membuatnya layak bersanding dengan para legenda. De Bruyne bahkan mencatatkan prestasi lebih baik dibandingkan beberapa legenda Premier League seperti Steven Gerrard, Yaya Toure, hingga Paul Scholes. Proyek Pep Guardiola untuk Erling Haaland. Manajer Manchester City Pep Guardiola meyakini ujung tombak Erling Haaland bisa memecahkan rekor gol dalam satu musim di kompetisi Inggris milik Dixie Dean yang telah bertahan selama 95 tahun. Dean melesakkan 63 gol di semua kompetisi pada musim 1927-1928. Kala memperkuat Everton sekaligus membantu klub tersebut menjadi juara divisi 1 Liga Inggris. Di lain sisi, Haaland sudah mencetak 50 gol di semua kompetisi. Dengan demikian, ia membutuhkan setidaknya 13 gol untuk menyamai rekor tersebut. Milan akan kembali kejar Nicolo Zaniolo di musim panas nanti. AC Milan sangat tertarik untuk merekrut Nicolo Zaniolo sebelum ia hengkang ke Galatasaray. Rossoneri bisa kembali mencoba mendapatkan sang pemain di musim panas. Direktur AC Milan Paolo Maldini berjanji kepada Zaniolo akan kembali di musim panas untuk menjajaki kesepakatan untuknya dan Rossoneri terus mengawasinya sejak saat itu. Syarat utama untuk kesepakatan yang mungkin terjadi adalah anak asuh Stefano Pioli tersebut harus memastikan diri lolos ke Liga Champions. Kegagalan untuk mencapai hal ini membuat kesepakatan mustahil terwujud. Lazio harus buat keputusan terkait masa depan Luca Pellegrini. Lazio kabarnya akan membuat keputusan terkait masa depan pemain pinjaman dari Juventus, Luca Pellegrini. Aguel memiliki opsi untuk membelinya dari Juventus dengan nilai transfer sebesar 15 juta euro di akhir musim ini. Namun mereka yakin bahwa jumlah tersebut bisa menurun lagi sejak kedatangannya di awal tahun ini. Claudio Lotito harus membuat keputusan terkait apakah mereka harus menebus nilai transfer tersebut untuk mempertahankan servisnya secara permanen atau membiarkannya kembali ke Juve setelah mengalami musim yang mengecewakan di Olimpico. Ini 3 syarat yang membuat Romelu Lukaku bertahan di Inter. Penyerang asal Belgia yaitu Romelu Lukaku dihadapkan dengan 3 syarat untuk terus membela panji Inter Milan pada musim depan. Syarat pertama adalah soal kursi pelatih di Chelsea. Siapapun pelatih baru The Blues nantinya, Lukaku baru bisa menetap di Inter jika sang manajer memang tidak menginginkan jasanya di Stamford Bridge. Kemudian syarat kedua adalah kelolosan Inter ke ajang Liga Champions. Syarat terakhir adalah kerelaan Chelsea untuk menurunkan biaya transfer Lukaku. Inter berharap tim London Biru mau memberi diskon harga jual sang striker. Erik Maxim Choupo-Moting absen hingga waktu yang tak bisa ditentukan. Erik Maxim Choupo-Moting menderita cedera lutut setelah ia tampil selama 69 menit dalam laga Der Klassiker melawan Borussia Dortmund di Allianz Arena 1 April 2023 yang lalu. Sejak saat itu, ia tidak lagi bermain untuk Bayern Munich. Setelah laga melawan Hertha Berlin, Thomas Tuchel selaku pelatih Bayern Munich juga tak bisa memberi kepastian kapan bomber senior berusia 34 tahun itu bisa kembali bermain. Ia tidak ingin memaksakan Erik Maxim Choupo-Moting untuk segera bermain yang dikhawatirkan akan menambah parah cedera lutut yang ia alami. Dortmund mulai bergerak untuk pulangkan Jadon Sancho.
Jadon Sancho masih kesulitan untuk beradaptasi dengan MU. Sancho kurang mendapatkan menit bermain. Belum lama ini tersiar kabar yang menyebutkan Sancho mulai frustasi dengan kondisinya di MU. Sang pemain diklaim telah meminta MU untuk meminjamkannya ke Dortmund pada musim depan. Dilansir dari Bild, di Borussen yang diwakili oleh Sebastian Kehl, diwartakan sudah mulai melakukan pergerakan untuk memulangkan Sancho. Kabarnya, Kehl sudah menjumpai agen sang pemain untuk membahas potensi memulangkannya ke Signal Iduna Park pada musim depan. David Moyes bicara peluang West Ham bertahan di Premier League. West Ham United menunjukkan penampilan yang kurang mengesankan di Premier League musim ini dan itu membuat mereka saat ini terdampar di papan bawah. Hingga saat ini, West Ham masih berada di peringkat ke-15 dengan koleksi 34 poin dari 33 penampilan. Mereka hanya unggul 4 angka saja dari zona degradasi. Menanggapi peluang West Ham bertahan di Premier League, David Moyes menegaskan bahwa dia hanya fokus untuk memenangkan pertandingan berikutnya. Terlebih, mereka juga harus membagi fokus dengan laga semifinal di Conference League. Pep Guardiola kata lelah tak ada dalam kamus Manchester City. Manchester City menunjukkan penampilan yang mengesankan pada musim ini. Berkat penampilan apik mereka, City hingga saat ini masih bersaing di 3 kompetisi berbeda. Namun hal itu membuat mereka harus menghadapi jadwal pertandingan yang sangat padat. Meski demikian, Pep Guardiola memastikan bahwa timnya tidak merasakan kelelahan karena mereka tengah berada di jalur untuk memenangkan 3 trofi tersisa. Musim ini begitu panjang dan seperti tidak pernah berakhir, tetapi ketika Anda berada pada tahap ini, Anda tidak lelah, itu sudah pasti, kata Guardiola. Frank Lampard perbaiki performa Chelsea bukan perkara mudah. Frank Lampard ditunjuk sebagai pelatih interim yang bertugas hingga akhir musim. Namun kedatangan Lampard juga tak memberikan pengaruh besar. Dalam 8 pertandingan di semua kompetisi yang dia pimpin, The Blues hanya mampu meraih sekali hasil imbang. Hal itu lantas membuat Lampard mendapatkan kritikan tajam dari berbagai pihak. Belakangan, Lampard memberikan pembelaan. Sang manajer menyebut upaya dirinya untuk memperbaiki performa The Blues bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Harry Kane akan cabut tahun 2024 jika transfernya dipersulit Tottenham. Kabar menarik datang dari Harry Kane. Striker Tottenham tersebut dikabarkan akan meninggalkan Spurs tahun 2024 mendatang. Itu berarti ia akan meninggalkan Spurs sebagai agen bebas karena pada tahun 2024 kontrak sang pemain akan habis. Semua ini kabarnya dikarenakan CEO Tottenham yaitu Daniel Levy tak mau melepaskan Kane musim panas mendatang. Kane sendiri menyadari apabila transfernya tersebut dipersulit oleh Tottenham Hotspur, hal ini berarti Kane tak akan memperpanjang kontraknya di Spurs. Gianluigi Donnarumma bantah PSG berada dalam kondisi kritis. PSG memang masih berada di puncak klasemen sementara Ligue 1, tetapi raksasa sepak bola Prancis itu tidak dapat menunjukkan performa yang konsisten sejak kembali dari jeda kompetisi Piala Dunia 2022. Les Parisiens saat ini hanya memiliki keunggulan 5 poin atas Marseille. Walau demikian, penjaga gawang PSG Gianluigi Donnarumma membantah anggapan bahwa timnya berada dalam kondisi krisis. Donnarumma tetap memiliki rasa percaya diri walau PSG mendapat kekalahan beruntun yang membuat mereka belum dapat mengunci gelar juara Ligue 1. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!